Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2841, di bawah mata para Celestial. Minos dan para wanitanya berada dalam situasi di mana mereka pada dasarnya harus menunjukkan diri mereka kepada para Celestial yang bertempur di area tersebut. Namun dengan dua pihak yang jelas-jelas bersaing satu sama lain, mereka tidak dapat menempatkan diri mereka di antara keduanya. Dengan risiko salah satu pihak berbalik melawan mereka untuk mencegah mereka mendekati pihak lainnya. Kelompok itu berjalan dalam formasi pertahanan yang rahasia menuju sisi surgawi selapis, tidak punya pilihan lain selain memasuki sisi perbatasan itu. Namun, selain memilih area untuk dimasuki, mereka juga perlu mencari cara untuk mendekati Celestial. Para Supremes tingkat tinggi sedang bertempur dan kedua Celestial di area itu tampak terhibur oleh pertempuran itu. Apakah tepat bagi mereka untuk mendekat dan mengganggu pertempuran yang sedang berlangsung? Mereka merasa tidak dan memutuskan untuk mendekat tanpa terlibat langsung dalam konfrontasi dan menunggu saat ketika kedua belah pihak akan menurunkan intensitas konfrontasi. Namun, itu tidak mudah. Saat mereka bergerak ke sisi yang mereka inginkan, serangan dari Supremes petarung level 124 menekan mereka, menghantam mereka dengan keras. Pedang-pedang mengiris tanaman-tanaman di sekitarnya, melewati mereka, membahayakan pertahanan kelompok itu. Beberapa Hell Lifelink terluka, tetapi mereka berusaha keras untuk tidak berteriak tanda bahaya yang akan menunjukkan posisi mereka saat ini. Pertahanan yang dipaksakan Minos berhasil, sementara Ruth harus menggunakan keterampilan bawaannya pada teman-temannya untuk membantu mereka pulih. Saat-saat pertama mereka bergerak di bawah pengaruh serangan alien yang masih ada di sekitar membuat mereka sadar akan kekuatan penduduk setempat. Tetapi juga seberapa banyak yang masih harus mereka tingkatkan. Karena tidak dapat menggunakan kemampuan Minos yang praktis untuk memperkuat diri, mereka secara alami lebih rentan dalam lingkungan yang sangat bermusuhan ini. Ledakan. Batu-batu meledak dan suara erangan kesakitan dari makhluk-makhluk yang bertarung memenuhi lingkungan sekitar. Membuat pertempuran lebih personal bagi kelompok yang berusaha sebisa mungkin menghindari keterlibatan dalam pertempuran tersebut. Mereka berhasil menghindari pertempuran untuk beberapa waktu, bahkan tidak menarik perhatian orang-orang yang lebih kuat, menonton dengan kilatan di mata mereka saat mereka bertukar jurus. Akan tetapi, sebelum apapun yang terjadi di sana bisa berakhir, Sang Celestial di pihak selapis menyadari bahwa di tengah-tengah reruntuhan yang ditinggalkan oleh pertempuran para pengikutnya di sana, sebuah kelompok yang aneh dan kuat telah muncul. Alien, Sang Celestial melihat kelompok Minos. Mengenali beberapa penduduk asli di antara orang-orang aneh ini, tidak menyadari jejak neraka mereka, tetapi memperhatikan bahwa mereka jelas berhubungan dengan wanita berambut biru itu. Matanya menyipit, melihat kekayaan aura keempat orang asing itu, meski dia tidak bisa melihat semua yang mereka miliki. Namun, orang yang termasuk dalam selapis bukanlah satu-satunya yang menyadari kehadiran kelompok itu di sana. Hampir segera setelah Celestial, biasa, ini menyadari adanya penyusup di wilayahnya, lawan yang mengawasi pertarungan para junior juga menyadari posisi 11 orang yang melewati area itu. Matanya menyipit, dan senyum terbentuk di bibirnya yang tipis. Ujilah lalat-lalat yang mencoba menyamar sebagai tak terlihat ini, murid-muridku. Ia memerintahkan dalam hati. Membuat 4 dari 8 orang yang bertarung di area itu mengamati medan perang untuk mencari apa yang ditunjukkan oleh tuan mereka. Tidak sulit bagi para Supremes tingkat tinggi ini untuk menyadari apa yang diinginkan tuan mereka, melihat para alien melindungi diri mereka dari sisa-sisa serangannya. Di tengah-tengah ini, para lawan Supremes ini menyadari tatapan lawan mereka bergeser, juga menyadari kehadiran elemen-elemen aneh di tengah-tengah lokasi pertempuran mereka. Siapa mereka? Siapa yang berani menyerbu wilayah kita? Tanya salah satu dari mereka sambil menyipitkan matanya. Kemudian suara Celestial selapis terdengar di benak keempat muridnya. Jangan ikut campur dengan apa yang akan terjadi. Mundurlah dari posisi kalian. Meskipun dia tidak bisa melihat masa depan, Celestial itu memiliki indera yang sangat kuat. Tidak hanya itu, dia juga tahu betul lawan yang akan dia lawan hari ini. Dengan minat yang bergeser terhadap kelompok Minos, Celestial ini melihat keempat murid saingannya mengambil tindakan terhadap kelompok aneh yang terjebak di tengah pertarungan mereka hari itu. Minos dan istri-istrinya mendapati diri mereka berada di bawah tatapan makhluk-makhluk di sekitarnya, akhirnya berada dalam posisi yang ingin mereka hindari sebisa mungkin. Namun, mereka tidak sepenuhnya takut. Meskipun mereka tidak ingin berkelahi, mereka siap bertarung jika perlu. Minos menggunakan kemampuan kenabiannya, memastikan bahwa baik dia maupun istri-istrinya tidak menggunakan kekuatan yang berasal dari bagian tubuh Celestial sejati. Sebisa mungkin kita hindari pertempuran dan batasi diri kita untuk mendukung kelompok Hell Lifelink ini, katanya dalam pikiran para wanitanya. Membuat mereka setuju saat mereka mengubah formasi mereka. Abi berdiri di tengah kelompok sementara Minos dan Ruth mengambil dua ujung segitiga, di mana Gloria berada di posisi belakang.
Ia menyelimuti sekelilingnya dengan merkuri cair, sementara Ruth tetap terhubung hanya dengan mereka, meninggalkan Hell Lifelings untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, Minos memproyeksikan kekuatannya ke 7 individu yang telah mereka gunakan sejauh ini. Membuat mereka lebih sadar akan apa yang akan terjadi di sekitar mereka dan lebih sempurna dalam menyerang balik musuh-musuh mereka. Ketujuh Hell Lifeling semuanya berada pada level 124 dan meskipun mereka tidak berbakat seperti orang-orang yang menargetkan mereka saat itu, dukungan parsial Minos sudah cukup untuk menghilangkan kerugian apapun dari mereka. Mereka melindungi kelompok itu seraya melakukan serangan balik, segera menunjukkan kepada para penonton dan lawan yang mencoba menindas mereka bahwa mereka tidak mudah diintimidasi. Minos berkata kepada Celestial selapis di tengah pertempuran, "Senior, kami sedang lewat untuk meminta nasihat dari pasukan selapis. Jangan merasa tersinggung karena kami memasuki wilayahmu." Sang Celestial yang dituju Minos mendengar perkataannya, tetapi tidak langsung bergerak, membiarkan murid-murid saingannya melanjutkan apa yang sedang mereka lakukan. "Lakukan apa saja yang kalian bisa untuk menghentikan mereka menyeberang ke pihak PC," kata Celestial lawan, sambil duduk tak bergerak di salah satu cabang pohon di sisi wilayahnya. PC kemudian melihat murid-murid Sazel meningkatkan serangan mereka. Tetapi gagal total untuk mengatasi pertahanan atau menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh kelompok orang asing yang tangguh itu. Senyum perlahan terbentuk di bibirnya, membuat Sazel semakin jengkel. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2842, Undangan. Murid-murid Sazel dan PC termasuk di antara para supremes yang terkuat di wilayah Aether ini, tetapi meski begitu, menghadapi para prajurit biasa, Abi. Mereka gagal total untuk mendaratkan pukulan mematikan pada target mereka. Minos dan para wanitanya bahkan tidak perlu repot-repot bertempur untuk membela diri atau melakukan serangan balik. Dukungan mereka terhadap para prajurit sudah cukup bagi mereka untuk menghibur para supremes tingkat tinggi Sazel saat mereka terus mendekati sisi PC. PC senang melihat bagaimana unsur kejutan ini mempermalukan saingan beratnya dengan begitu mudahnya menyerang balik prajurit Sazel. Jadi, hampir 2 menit setelah pengumuman Minos, ia berdiri, membuka tangannya untuk orang-orang asing di wilayah kekuasaannya. "Haha, kalian menarik. Baiklah, alien, aku akan menyambut kalian di wilayahku dan mendengarkan apa yang kalian inginkan," kata Celestial level 125 dari selapis, membuat Sazel menatapnya dengan kebencian. Sementara Minos melihat kesempatannya, saat Sazel berdiri untuk protes, Minos memanipulasi ruang di sekelilingnya dan para wanitanya, dalam sekejap muncul di pihak PC. Sepenuhnya meninggalkan lokasi pertarungan Hell Lifelings dan murid-murid Sazel. Sazel bahkan mempertimbangkan untuk menyerang wilayah selapis, tetapi melihat target yang ingin ia serang berada di dalam wilayah kekuasaan PC, ia tidak dapat meneruskan rencananya. "Sial, siapa orang-orang ini?" tanyanya pada dirinya sendiri saat ia berhenti di tengah-tengah gerakan ofensifnya, mengabaikan energi dan hukum yang dengan cepat terkumpul di sekelilingnya. PC tertawa saat ia menyadari betapa cepatnya Minos datang ke sisinya, terutama memperhatikan ekspresi rival lamanya itu. "Sepertinya ini kemenanganku, Sazel," kata PC kepada rivalnya yang menantangnya dalam duel murid, yakin bahwa ia akan mencoreng nama baiknya hari itu. "Kemenangan? Murid-muridmu dan murid-muridku belum menyelesaikan pertarungan mereka." Sazel tidak menanggapi pernyataan musuh ini dengan mudah. "Benarkah? Yang kulihat adalah murid-muridku yang berdiri dan murid-muridmu yang kelelahan karena dimangsa sekelompok cacing tanah." Sazel menyipitkan matanya saat melihat ke arah Hell Lifelings dan kemudian ke 4 muridnya di sana, yang jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, melemah sementara murid-murid PC berada dalam kondisi prima untuk bertarung. Jika bukan karena mereka berada di level yang sama dan dia tidak ada di sana untuk memulai perang, Sazel akan menyerang PC untuk menghindari kekalahan. Namun dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan membelakangi musuh-musuhnya. "Ceka, baiklah, lain kali tidak akan semudah itu, PC. Kau tidak akan punya kelompok lain untuk membantu murid-muridmu seperti ini." Keempat murid PC merasa tersinggung, sementara sang surgawi hanya tersenyum pada lawannya yang mundur. Murid-murid Sazel pergi tanpa perlawanan lebih lanjut, tidak melotot ke arah prajurit Abi, tetapi ke arah sekelompok alien yang sekarang berada di sisi PC. Orang-orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas aib hari ini. "Lain kali kita bertemu, segalanya akan berubah berbeda," kata yang terkuat di antara mereka sebelum seluruh kelompoknya menghilang, hanya menyisakan kelompok PC di daerah perbatasan selapis. Murid-murid PC menghampiri guru mereka, mengalihkan pandangan mereka antara Minos dan 3 wanita di sisinya, tanpa terlalu memperhatikan para Hell Lifeling. "Siapakah kau?" tanya Celestial itu sambil menatap Minos dengan jelas, menyadari bahwa anak laki-laki ini, meskipun bukan yang terkuat di levelnya, jelas merupakan pemimpin dan prajurit paling tangguh dari keempat alien itu. Dia tidak dapat melihat rahasia terdalam Minos, tetapi dasar kultivasi Minos sejauh ini merupakan yang terkuat yang pernah dilihatnya pada seorang kultivator level 121.
Senior, ketiganya adalah istriku, Abi, Gloria, dan Ruth. Namaku Minos, dan aku memimpin kelompok ini menjelajahi Ithel. Kami di sini untuk mencari sesuatu. Sesuatu yang mungkin dapat dibantu oleh selapis untuk kita capai, kata Minos penuh hormat, menatap Celestial dengan hati-hati untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak mengungkapkan kekhawatirannya. Tetapi juga sedikit keberanian dalam dirinya. Celestial selapis tentu saja tidak melihat masalah dalam ekspresi yang mencerminkan rasa percaya diri dan rasa hormat Minos. Sudah diduga bahwa seorang kultivator muda yang menarik seperti itu tidak akan begitu terintimidasi olehnya. Apa itu? Tanya Pisi penasaran. Minos mencampurkan sebagian kebenaran dengan sesuatu yang telah ia ciptakan selama pertarungan beberapa saat yang lalu. Kami berasal dari kekuatan yang berasal dari dunia yang jauh bernama Zokaro. Di Zokaro kami mendengar kisah tentang seorang Celestial yang mencapai level 125 tanpa menggunakan artefak yang dapat diserap. Seseorang yang melewati planet kami dan memperoleh ketenaran yang tak terlupakan. Dalam catatan planet kita, hanya ada satu gelar yang mengidentifikasi pembudidaya ini. Raja Binatang, begitu. Celestial telah menyadari hal ini beberapa detik sebelum Minos mengucapkan gelar tokoh lokal tersebut. Hanya ada satu orang yang berhasil mencapai tahap ke-13 tanpa menggunakan artefak yang dapat diserap dalam seluruh sejarah Ithel. Minos melanjutkan, kami memulai perjalanan kami dengan mencari tokoh-tokoh legendaris di Zokaro dan planet-planet lain yang kami lalui dalam perjalanan kultivasi kami. Mencari petunjuk tentang cara mencapai tahap ke-13. Secara khusus, kami tertarik untuk mempelajari tentang warisan Raja Binatang Buas dan mendapatkan kesempatan untuk belajar darinya. Sayangnya, saat kami tiba di Ithel, kami mendapati dia telah meninggal. Tapi meski begitu, kami sangat ingin mendapatkan fakta apapun tentang perjalanan Raja Binatang Buas yang mungkin dapat memberi pencerahan bagi kami. Permintaan Minos tidaklah aneh. Makhluk dari planet lain memasuki dunia yang kuat setiap hari, dan beberapa dari mereka mencari afiliasi, atau bahkan ajaran sementara dari para ahli lokal yang hebat. Dan tergantung pada apa yang dapat ditawarkan oleh orang-orang ini sebagai balasannya, tidaklah aneh bagi penduduk setempat untuk setuju berdagang dengan mereka. Seperti yang tampaknya diinginkan Minos sekarang. Begitu ya, kalian hanya kelompok lain yang mencari Raja Binatang yang legendaris. Sayang sekali, tapi tidak banyak yang diketahui tentangnya, kata Pisi yang bersedia berbicara. Beberapa waktu lalu, dia menghilang begitu saja dari planet ini sampai mantan bawahannya mengumumkan kematiannya. Aku tidak tahu di mana atau bagaimana dia meninggal. Tapi bawahannya yang terpercaya adalah orang-orang yang menyebarkan rumor tentang kematiannya dan menghancurkan sebagian besar wilayah kekuasaannya yang lama. Tetapi meskipun aku tidak dapat membantumu dengan bagaimana dia jatuh, bukan tidak mungkin aku memiliki beberapa informasi tentang bagaimana dia bisa sampai sejauh itu dalam perjalanannya. Jika kau bersedia menemaniku ke orang-orangku dan bernegosiasi, kita dapat membicarakan rahasia Raja Binatang. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2843, Rahasia Raja Binatang. Minos mempertimbangkan undangan Celestial sebelum kelompoknya, sambil mempertimbangkan bahayanya. Ini tentu akan membawa kita ke tengah wilayah yang mungkin memiliki Celestial yang lebih kuat dari orang ini. Apakah pantas untuk meneruskannya? Sejujurnya Minos tidak merasa nyaman. Sekuat apapun pria ini, ada kemungkinan nyata bahwa kelompoknya akan melarikan diri jika dia menolak undangan itu sekarang. Jika tidak, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan yang mirip dengan ini nanti. Bukan hanya itu saja, para Celestial yang mungkin ada di wilayah ini mungkin akan menyadari hal-hal yang tampaknya tidak dapat disadari oleh pria aneh ini sekarang. Namun, bahkan jika berpikir secara logis, Minos tidak dapat mengabaikan bagaimana kompas Nautilus menunjukkan kepadanya untuk terus maju bersama kelompok ini. Bahkan persepsi masa depannya mengatakan kepadanya bahwa pertemuan ini mungkin lebih bersifat diplomatis daripada perang. Makhluk surgawi begitu kuat sehingga mereka tidak akan bertarung kecuali motivasinya sangat kuat. Minos menyadari jawaban ini akan diberikan Pisi kepadanya beberapa saat ke depan jika ia bertanya. Mengapa ahli yang memimpin pertandingan sebelumnya tidak menantang Pisi? Memikirkan hal ini, Minos merasakan pencerahan singkat, lebih memahami hubungan kekuatan Celestial sejati dan mengapa neraka tidak sekacau dan sehancur seperti yang dibayangkan. Begitu ya. Celestial tidak bertarung dengan serius kecuali jika benar-benar dimotivasi oleh sesuatu yang mengerikan, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Mungkin jika orang ini tahu tentang senjata penyerap tingkat absolut yang ada di tubuhku, dia akan melawan Celestial bahkan untuk mendapatkannya. Namun untuk hal-hal kecil, dia tidak akan mengambil risiko menghancurkan wilayah kekuasaannya dan merusak peluangnya untuk menjadi absolut hanya untuk sesuatu yang tidak penting baginya. Dalam persepsi baru Minos, para Celestial sangat kuat dan mampu menghancurkan diri sendiri sehingga mereka bersikap damai hampir sepanjang waktu.
Fakta bahwa mereka dapat menghancurkan diri mereka sendiri dan alam semesta membuat mereka tetap terkendali dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan ofensif. Politik memainkan peran penting bagi Celestial. Saya melihat saatnya akhirnya tiba untuk pensiun yang telah lama mereka nanti-nantikan sepanjang perjalanan saya. Dia melirik ke arah istri-istrinya dan kemudian berkata, "Saya harap saya tidak mengganggu senior dan kelompok Anda. Kami ingin sekali bertemu dengan kekuatan Anda dan mendengar lebih banyak dari Raja Binatang yang tangguh." Para wanita Minos terkesan dengan tanggapan positifnya terhadap undangan PC, tetapi mereka tidak keberatan. Mereka berdiri di belakangnya, memperhatikan bagaimana reaksi Celestial. "Haha, bagus sekali. Ikutlah dengan kami, para penjelajah angkasa muda. Rumah kami tidak jauh dari sini." Ia melambaikan salah satu tangannya, menyebabkan sesuatu yang mirip karpet muncul, yang kemudian ia naiki bersama para pengikutnya. Dengan aba-aba lelaki itu agar mereka juga naik ke karpet apung itu, Minos dan istri-istrinya pun memulai perjalanan selama 45 menit menuju tempat yang ditunjukkan PC. Sepanjang jalan, mereka mengobrol tentang hal-hal sepele. PC sempat bertanya seperti apa Zokaro, karena dia sendiri belum pernah mendengar tentang dunia seperti itu. Namun, setelah mendengar bahwa Celestial jarang ada di sana, PC langsung kehilangan minat untuk mendengar tentang dunia asing para pengunjung ini. Murid-murid PC juga berbicara sedikit tentang dunia mereka, memberi kelompok Minos informasi yang serupa dengan yang telah mereka miliki. Tetapi dari sudut pandang lokal yang mengasah mereka untuk memahami planet dan wilayah tempat mereka berada. Mereka tiba di daerah yang PC tuju tanpa mendengar lebih banyak tentang Raja Binatang, selain beberapa komentar singkat yang sulit dipahami tanpa konteks yang lebih luas. Para pelancong muda, Selapis bukanlah tempat yang paling damai di alam semesta, tetapi kami ingin menganggap diri kami sebagai tempat yang rasional dan tenang. PC menjelaskan dengan tawa anehnya yang biasa, terdengar seperti dia selalu berbicara dengan nada sarkastis. Di sini kami menghargai catatan makhluk hidup, mengumpulkan esensi dan tanda khusus dari pengunjung dan penduduk asli dunia kami. Jika Anda bersedia memberi kami sesuatu yang unik dari orang-orang Anda, kami tentu akan menjawab keingintahuan Anda tentang Raja Binatang. Minos tidak mengharapkan hal yang kurang dari itu. Makhluk-makhluk ini tidak akan memberitahu mereka apa yang ingin diketahuinya hanya karena dia bertanya. Pertukaran jelas diperlukan agar transaksi dapat terjadi. Jadi, ketika mereka melihat ke sekeliling mereka, di mana banyak bangunan berbentuk kapsul berkilau berdiri, dengan tanaman yang menyatu sempurna dengan bagian tempat yang sudah berkembang. Orang-orang dari berbagai ras datang dan pergi dari sana, beberapa di antaranya mampu memancing ekspresi kagum di wajah keempat pelancong itu. Abi, Gloria, dan Ruth tidak memerlukan kemampuan Minos untuk melihat masa depan untuk memahami mengapa PC bertanya. Kemanapun mereka memandang, mereka dapat melihat makhluk hibrida, baik tumbuhan maupun hewan, makhluk yang berasal dari gabungan unsur-unsur dari berbagai belahan alam semesta. Minos mengerti bahwa ia tidak perlu memberikan sebagian dirinya atau para wanitanya untuk memuaskan minat orang-orang ini. Jadi, ia mengambil sesuatu dari cincin spasialnya, memberikan PC beberapa esensi yang masih dimilikinya dari dunia spiritual. Ini adalah pecahan-pecahan akar spiritual, semacam akar di balik dunia tingkat rendah. Mungkin tidak terlalu berharga jika dilihat satu persatu, tetapi bagi peradaban yang mampu memanipulasinya. Ini bisa menjadi kunci untuk mengubah planet tandus atau planet miskin menjadi dunia yang kuat. PC menerima pecahan akar spiritual dari dunia spiritual yang diberikan Minos kepadanya. Itu hal yang bagus, sangat menarik, gumamnya, sebelum memberi isyarat kepada kelompok itu untuk mengikutinya ke tempat di mana mereka akan menemukan jawaban. Di dalam sebuah bangunan yang tampak seperti kuil kuno dari peradaban itu. Seorang Celestial lain memperkenalkan dirinya kepada kelompok itu setelah PC bercerita tentang asal-usul dan minat para pengunjung ini. Jadi kau mencari Raja Binatang Buas, ya? Sayang sekali dia meninggal. Dia adalah pemimpin besar binatang buas Ita, yang dipuja di seluruh planet. Namun sejak dia bergabung dalam pencarian tak terpuaskan dari Celestial sejati, dia tersesat. Senjata yang dapat diserap dengan tingkat absolut ini mengerikan. Senjata ini merusak pikiran dan jiwa penggunanya dan membuat mereka bersedia melakukan apa saja demi kekuasaan. Pada akhirnya, Raja Binatang menyerap ekor ilahi dan menjadi maniak. Kami berjuang untuknya, tetapi itulah sebabnya kami menentang hampir semua Ita, sampai para pemimpin planet mengusirnya. Rumor mengatakan bahwa ia berhasil menyusup ke planet ini beberapa kali setelah pembuangannya, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Faktanya adalah bahwa pengikut terakhirnya menyatakan bahwa ia telah meninggal setelah lama menghilang. Dia mungkin terbunuh dalam perburuannya. PC berkomentar di akhir pidato Celestial level 126. Setelah pengasingannya, rumor tentang dia yang bepergian di antara berbagai planet di The Narrow Discus dan di luar galaksi sampai ke kita. Di antaranya adalah Kitania, Thanos,
Saneon, dan Irus. PC mengutip nama 2 dari 3 planet yang diketahui Minos dan para wanitanya pada awal perjalanan mereka di Zocaro, tempat sisa-sisa Raja Binatang mungkin berada. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2844, kemungkinan lokasi ekor ilahi. Irus dan Thanos adalah 2 planet yang ingin dikunjungi Minos dan keluarganya setelah Aether, jika mereka gagal menemukan Divine Tile di planet itu. Mendengar bahwa Raja Binatang memiliki sejarah di planet-planet lain ini membantu mereka memperkuat harapan mereka terhadap dunia yang ditunjukkan oleh ular laut. Perkataan PC tidak cukup untuk mengonfirmasi banyak hal, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut berada di jalur yang benar. Jika dia mengetahui jalur-jalurnya melalui Irus dan Thanos sejauh ini dari dunia-dunia ini, dia pasti meninggalkan jejak di sana. Mungkin dia tinggal atau membangun tempat perlindungan di salah satu dunia ini. Minos berpikir dalam hati, memikirkan apa yang akan dia lakukan jika menggantikan Raja Binatang. Raja Binatang telah melarikan diri dari Zocaro dalam keadaan terluka parah. Menurut pandangan Minos, hal yang paling rasional untuk dilakukan dalam situasi ini adalah pergi ke tempat yang aman di mana ia setidaknya dapat mencoba melindungi dirinya sendiri. Mencari sumber daya khusus yang sebelumnya tertinggal di lokasi rahasia, dan tinggal dalam pengasingan untuk mencoba melarikan diri dari kejaran kematian. Di mana tempat yang lebih baik untuk melakukan hal-hal semacam itu kalau bukan di suatu tempat yang sudah dikenal dan dipersiapkan sebagai pos terdepan yang ditinggalkannya di dunia yang sudah dikenalnya dengan baik, mengingat kurangnya informasi dari pasukan lokal tentang bagaimana Raja Binatang bisa takluk. Minos perlahan merasakan bahwa ekor ilahi tidak akan berada di Aether. Ia tetap tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Raja Binatang diam-diam datang ke dunia ini dan mati di sini. Minos juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa salah satu pengikut Raja Binatang telah menemukannya dan menyerap ekor ilahi. Namun, ia lebih cenderung percaya bahwa ia bisa mendapatkan petunjuk yang lebih baik dari Irus atau Thanos. Menurutmu apakah dia meninggal di salah satu planet itu? Tanya Abi, saat Minos mempertimbangkan kemungkinan yang ada di jalannya. Penduduk asli level 126 itu menggelengkan kepalanya karena tidak yakin. Sulit untuk mengatakannya. Kau harus mengerti bahwa kematian Celestial adalah peristiwa yang sangat langka. Kadang-kadang kita mendengar tentang sesuatu seperti ini, tetapi itu adalah hal yang mudah terjadi ratusan ribu tahun tanpa terjadi. Hanya ketika alam semesta menjadi sangat sibuk, kita melihat kematian Celestial terjadi lebih sering. PC berkata, tapi itu mungkin saja. Kita tidak bisa mengatakannya, tetapi sangat mungkin dia meninggal di salah satu dunia ini. Itu sangat bergantung pada seperti apa saat-saat terakhirnya dan apa yang menyebabkan situasi ini. Jika dia sempat melarikan diri, maka aku tidak akan terkejut jika dia datang ke sini sebelum binasa. Meskipun banyak kesalahannya, Raja Binatang sangat mencintai rakyatnya. Tidak seorang pun mempertimbangkan kemungkinan bahwa Raja Binatang telah naik ke alam atas. Hal seperti itu mungkin saja terjadi. Tetapi semua orang dalam garis keturunan Raja Binatang akan menunjukkan perubahan ekstrim dan banyak yang akan menghilang dari Aether. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dan menguatkan gagasan bahwa ia memang telah meninggal. Bagaimana dengan ekor ilahi ini? Apakah itu senjata penyerap tingkat absolut, Raja Binatang? Tanya Gloria, pura-pura tidak tahu. PC mengangguk mengiyakan saat mereka berjalan melewati area dengan berbagai lukisan dan patung yang menggambarkan masa lalu yang gemilang dari wilayah ini. Ya, sejauh pengetahuan kami, dia mendapatkannya di Thanos, tempat dia mencurinya dari seorang pewaris warisan alam atas. Itu, bagaimana kamu tahu pasti? Tanya Minos, sementara istri-istrinya tampak terkejut. Celestial level 126 menjelaskan, terjadi perang karena hal itu. Seperti yang mungkin Anda ketahui, senjata penyerap tingkat absolut dapat memberi Anda kesempatan untuk melewati gerbang fajar dan memasuki alam atas. Namun, meskipun senjata-senjata ini praktis tidak terlihat saat tidak digunakan pada pewaris Celestial sejati. Senjata-senjata ini menjadi sangat mencolok dan berdenyut begitu dicuri dari pewaris oleh seseorang yang biasa. Hal ini memicu perang pada saat itu, yang mengadu domba, Raja Binatang, dengan sejumlah Celestial yang ingin memiliki senjata itu untuk diri mereka sendiri. Gloria dan Ruth dari Minos menatapnya dengan prihatin, karena mereka sendiri telah menyerap senjata tingkat absolut dari para ahli waris. Namun Abi tetap tenang, menyadari bahwa mahkota neraka mereka menutupi aura esensi yang telah mereka curi dari pemimpin brokoli dan alien buta yang telah mereka singkirkan di Zocaro. Jadi begitulah yang terjadi, Minos bergumam saat dia memahami cerita di balik Raja Binatang. Bagaimanapun, perang itu memaksa Raja Binatang ke pengasingan yang menyebabkan dia menghilang. Tindakan brutal di planet-planet yang telah saya sebutkan, dan usahanya yang tiada henti untuk memperkuat dirinya. Hanya senjata yang dapat diserap tidak dapat membuka gerbang fajar secara penuh.
Mereka mengatakan Anda harus memenuhi persyaratan lain dan tetap dapat menantang dan mengalahkan Celestial sejati. Raja Binatang mungkin mencoba memburu senjata yang dapat diserap tingkat absolut lainnya dan akhirnya menemukan seseorang yang tidak seharusnya ditantangnya. Begitulah yang terjadi, pikir Minos dalam hati, melihat gambaran jelas perjalanan targetnya dalam benaknya. Bagaimana dengan keluarga dan bawahannya? Tanya Abi. Apakah masih ada yang tersisa di Ita? Ya, tapi sedikit, kata PC sambil mendesah. Kegilaan perang untuk memasuki alam atas menghapus sejarah besar yang dibuatnya di planet kita. Pada akhirnya, keluarganya harus pergi ke pengasingan dan beberapa bawahan yang selamat dari penganiayaan diturunkan pangkatnya ke sebagian kecil wilayah kekuasaannya. Kami, mantan sekutunya, mencoba membantu bawahannya dan keluarganya untuk mempertahankan sebanyak mungkin melalui perluasan wilayah ke bekas wilayah kekuasaan mereka. Namun, kami hanya mengurangi pelemahan besar mereka dan mencegah kepunahan total ras tersebut. Bagaimanapun, saat ini mereka begitu kecil sehingga, kecuali jika ada yang lain seperti Raja Binatang muncul, tidak ada kemungkinan mereka akan menimbulkan bahaya bagi musuh-musuh lamanya. Minos bertanya-tanya apakah ada kemungkinan hal ini terjadi padanya di masa depan, tetapi situasinya dan situasi Raja Binatang sangat berbeda. Dia adalah pewaris neraka dari dewa yang berhak, dan dunianya lemah dan jauh dari masalahnya saat ini. Dia juga menjauhkan diri dari urusan kerabatnya dan, bahkan jika dia jatuh, dia yakin bahwa garis keturunan Stuart akan tetap kuat. Tetapi informasi ini berguna baginya, membuatnya hampir yakin bahwa Divine Tile tidak ada di Ita. Aku akan memeriksa sisa-sisa yang disebutkan PC dan menentukan langkah selanjutnya dari sana. Aku membayangkan Thanos kemungkinan merupakan lokasi di mana Raja Binatang mati, di mana ekor ilahi kemungkinan berada. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2845, Makhluk Hidup Neraka di Okia. Kembali di Zokaro, sekelompok orang baru saja berlabuh di pantai barat Okia, tiba di benua ini dalam sebuah kapal yang rusak. Sebuah kendaraan yang berangkat puluhan tahun lalu dari kota ini yang masih baru, tetapi sekarang memiliki tanda-tanda yang menyembunyikan usianya yang muda. Kelompok di kapal itu penuh dengan bekas karat, luka, dan penyok, tetapi mereka tidak menunjukkan pesimisme dan penyesalan yang ditunjukkan oleh kendaraan mereka. Turun dari kapal melalui jembatan sementara, para awak tidak dapat menahan senyum saat kembali ke daratan setelah sekian lama pergi. Kembali ke tanah ini dalam situasi yang sama sekali berbeda dari keberangkatan mereka puluhan tahun lalu. Beberapa dekade lalu mereka berada dalam kelompok yang lebih besar yang berangkat dengan tujuan ambisius, mencapai benua Uzira yang tangguh dan membangun pangkalan di lingkungan terkaya yang dapat dicapai di Zokaro. Sekarang mereka kembali, setelah berhasil dalam eksperimen mereka, tentu saja sejauh mungkin. Sebagian kelompok telah hilang dan komponen baru lainnya telah ditambahkan di sepanjang jalan, terlihat dari formasi tidak biasa mereka saat memasuki pelabuhan lokal itu. Para supremes tingkat tinggi yang tangguh kini menemani mereka, menarik perhatian penduduk setempat, yang jarang melihat individu yang begitu kuat. Bahkan di daerah ini di mana supremes lebih umum daripada di sebagian besar Okia. Namun kelompok yang dipimpin Leger tidak datang ke sana untuk mencari masalah. Tetapi hanya sekadar singgah dalam perjalanan menuju tujuan mereka sebenarnya, Examire, tempat kantor pusat Armans berada. Yang memerlukan waktu sekitar beberapa bulan perjalanan bagi kelompok dengan kemampuan seperti mereka. Sebelum didekati oleh supremes setempat, kelompok itu mencapai pintu keluar pelabuhan, tempat mereka berpisah. Kita akan menunggu kelompok berikutnya yang akan pergi ke Uzira di sini, Leger. Kita akan menyiapkan kapal baru, sementara kau membereskan urusan lokalmu. Kata Diret, kapten kapal yang membawa kelompok ini, setelah sekali lagi melewati perjalanan sulit melalui laut yang beringas. Tidak seperti kelompok Minos, yang dapat meramal masa depan dan mengetahui arah terbaik yang harus diambil, kelompok mereka tidak memiliki kemampuan tersebut. Selain kekuatan Hell Lifelink yang ada di sana untuk menjamin keselamatan kelompok, mereka tidak memiliki apapun kecuali pengalaman para navigator mereka. Perjalanan selama beberapa tahun terakhir ini sulit, dengan banyak momen ketika mereka hampir kehilangan arah. Namun, mereka berhasil bertahan setelah pertempuran yang sulit dan menanggung fenomena terburuk yang menimpa mereka. Leger menyapa sang navigator dan mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok itu saat ia bolak-balik dari Examire. Rencananya adalah tinggal beberapa minggu di markas besar serikat. Meresmikan situasi dari pos sekte saat ini di Uzira ke pos lokal, dan memberi waktu bagi serikat untuk mempersiapkan pengiriman kelompok baru ke benua itu. Semua ini, termasuk perjalanan, akan memakan waktu sekitar 2 tahun di Okia, cukup waktu bagi Diret untuk mendapatkan kendaraan baru untuk kembali ke Uzira. Namun setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para navigator kru, Leger dan anggota serikat yang menuju Examire menemukan para Jenderal Armans menunggu mereka di kota. Para senior, kami melihat kalian mengucapkan selamat tinggal kepada Direktur Senior. Apakah kalian kebetulan adalah kelompok Leger yang dikirim oleh Komandan Minos?
Tanya alien level 115, salah satu Jenderal Armans tingkat 12. Di samping Supreme yang baru dipromosikan terdapat beberapa sovereign puncak, Jenderal Armans seperti dia. Leger tersenyum, tidak begitu terkejut dengan sambutan kelompok ini. Bagaimanapun, pos serikat di Uzira telah memulai komunikasi dengan Okia, setelah bertahun-tahun lalu mengirimkan pemberitahuan tentang kedatangan kelompok mereka ke sini. Ya, itu kami. Sementara itu, di kantor pusat Armans, di salah satu pulau terapung Examire. Kendrick berdiri di samping Segiel dan Holly, baru saja menerima telepon dari Komandan Serikat tentang pesan yang datang dari Barat. Dia sudah mengetahui situasi ayahnya di Uzira. Setelah menerima beberapa laporan selama beberapa tahun terakhir. Dan kontak terakhir yang dilakukan oleh pos serikat di benua itu memperingatkan tentang bagaimana kelompok tersebut telah mencapai stabilitas di Uzira dan waktunya akhirnya tiba untuk mengirim kelompok ke Okia lagi. Ini adalah laporan yang dikirim tak lama setelah Minos meninggalkan neraka. Jadi apa yang mereka ketahui berasal dari tahun-tahun yang lalu, sebelum kelompok itu meninggalkan planet itu. Namun, mereka mendapat informasi lengkap tentang situasi umum yang melibatkan kelompok itu, meskipun mereka tidak memiliki informasi terbaru. Tidak hanya itu, hal terpenting bagi mereka adalah 4 poin, yang semuanya dikonfirmasi oleh kontak terakhir ini. Minos dan kawan-kawan masih hidup, pos guild aman, Juma telah dibangkitkan, dan cairan hitam entah bagaimana telah diambil alih oleh kelompok itu. Itulah poin-poin misi Minos di benua itu, dan sekarang, dengan berita itu, mereka tahu Minos sekali lagi berhasil dalam misi guild. Karena semua ini, serikat itu menjadi lebih optimis dari sebelumnya, karena telah mengirim satu kelompok untuk menerima utusan Minos di kota Angkatan Laut yang sama tempat ia berangkat beberapa dekade yang lalu. Saat ditelepon pagi ini, Kendrick membayangkan bahwa ini adalah masalah yang berkaitan dengan utusan ayahnya dan langsung ke pokok permasalahan dengan menanyakan Segiel. Apakah utusan ayahku sudah tiba di benua ini? Tanyanya saat Holly menatap Segiel penuh harap, membayangkan bahwa memang begitulah keadaannya. Segiel tersenyum sambil menggelengkan kepala dan rambutnya yang biru muda. Ya, mereka sudah sampai. Kelompok kami sudah menghubungi mereka dan mereka sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Sekelompok Hell Lifelink dari tahap ke-12 sedang menemani mereka. Mereka juga sadar akan keberadaan Hell Lifelinks. Senyum lebar muncul di wajah Holly dan Kendrick, keduanya melihat bahwa mereka dapat meneruskan rencana mereka dan mulai mengirim anggota keluarga ke Uzira. Kendrick khususnya belum ingin pergi ke daratan, karena ia berkomitmen untuk membantu keluarga dari dalam kantor pusat. Namun, Holly ingin mengenal dunia lebih baik dan membantu mempersiapkan rute antara Okia dan Uzira agar anggota kelompok lainnya dapat bepergian dengan aman di masa mendatang. Saudaranya yang lain tidak ada di sana hari ini, tetapi dia yakin bahwa mereka akan memilih pergi ke Uzira dalam waktu dekat. Bagus sekali, aku akan memberitahu seluruh keluarga. Sekarang saatnya bersiap. Holly berdiri, siap berlari ke Lily dan memberitahu kabar baik itu. Kendrick juga berdiri dan bertanya, apakah kau sudah memberitahu para tetua? Bagaimana dengan pemimpin tertinggi? Dia menjadi lebih serius, mengabaikan kepergian Holly. Belum, aku yakin kemajuan Minos di Uzira akan merevolusi organisasi kita. Jadi aku memblokir informasi untuk membicarakannya denganmu terlebih dahulu. Kalian harus mempersiapkan diri. Beberapa tetua mungkin melihat masalah dalam kesetiaan Hell Lifelink. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2846, situasi rumit dengan Dewan. Sementara keluarga Minos memanfaatkan Segiel, para tetua serikat akhirnya mengetahui kedatangan utusan Minos. Mereka sudah tahu kalau pos Armans di Uzira punya supremes tingkat tinggi, tapi mereka tidak tahu pasti kekuatan kelompok yang dikirim Minos. Segiel telah diberitahu oleh pos Armans di Uzira tentang kelompok yang datang ke Okia, tetapi baru ketika anggota serikat di kota tempat kelompok Leger tiba berlabuh di daratan utama. Dia mengetahui dengan pasti kekuatan orang-orang yang dikirim. Minos telah mengirim sekelompok supremes puncak ke Okia, suatu kekuatan yang cukup kuat untuk mengambil alih guild seorang diri dan mengantar dimulainya era baru bagi kekuatan itu. Dia menyadari implikasi dari hal ini dan memberi Kendrick dan keluarganya waktu untuk bersiap, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Setelah beberapa hari menahan berita, dia akhirnya mengumumkan kepada Dewan tentang kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Leger, mengungkap formasi tangguh kelompok itu yang berasal dari Uzira. Begitu banyak supremes tingkat tinggi, gumam tetua ke-10 dari guild saat ini, mantan komandan sebelum Segiel mengambil alih posisi itu. Tetua ke-10 saat ini berada pada level 119, jauh lebih kuat daripada saat ia memerintah serikat pada saat Minos bertugas sebagai anggota luar dan dalam. Tuan Segiel, yang saat ini berada pada level 121, memejamkan matanya, mengabaikan teman-temannya dalam diam atau menggumamkan sesuatu di antara mereka sendiri. Minos adalah aset bagi serikat. Tak seorang pun akan menyangkalnya. Mereka sendiri tidak akan menyangkalnya.
Memiliki Supremes tingkat tinggi adalah hal baik lainnya bagi serikat, yang dapat mengangkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi saat mereka mencapai Uzira. Namun, apakah Supremes tingkat tinggi akan mematuhi mereka, serikat atau Minos? Mereka semua berpengalaman dan memahami implikasi kekuatan yang dikirim oleh Minos. Dewan ini selalu khawatir bahwa suatu hari Minos akan menggunakan kekuatannya atas cairan hitam itu, melalui Abi, untuk memulai pemberontakan dan menguasai kelompok itu. Sekarang mereka menghadapi momen yang mereka takuti, menemukan diri mereka di persimpangan jalan. Ada beberapa jalan di depan mereka. Tidak ikut campur dan menunggu apa yang akan terjadi. Bertindak dan mencegah Minos memberontak. Bersekutu dengannya dan mendukungnya dalam melakukan apa yang diinginkannya, atau sejumlah skenario lain yang bervariasi dari 3 kemungkinan utama ini. Seberapa jauh Minos telah melangkah, salah satu tetua bertanya dengan nada yang dalam, mengingat bagaimana beberapa dekade yang lalu bocah alien itu hanyalah bakat untuk masa depan yang jauh. Benarkah, mengendalikan Supremes tingkat tinggi bukan untuk semua orang? Apakah dia sudah sekuat Celestial? Tanya orang terkuat di sana saat ini, level 123, Elder Nafei, yang telah lama mengamati Minos. Sepertinya memang begitu, gumam seorang tetua level 122, tatapannya bercampur antara rasa ingin tahu namun juga kegembiraan. Saya ingin bisa berbicara dengannya tentang perjalanannya di Uzira suatu hari nanti. Namun untuk saat ini, kita harus memanfaatkan usahanya dan melanjutkan rencana kita. Sudah waktunya mengatur siapa di antara kita yang akan bermigrasi dan siapa yang akan tinggal di Okia, kata Nafei sambil mengepalkan tinjunya, menarik perhatian Segiel. Segiel tentu tahu tentang ketertarikan Nafei yang sudah lama pada Minos. Melihatnya menyebutkan pertemuan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Mungkin menarik untuk menjauhkan Penatua Nafei dari anggota keluarga Minos lainnya. Pikirnya sebelum mengusulkan, Penatua harus mengambil lowongan pertama. Seseorang dengan kedudukan seperti dia akan mampu berbuat lebih banyak untuk serikat di Uzira sementara pemimpin tertinggi tidak terbangun dari keterasingannya. Pemimpin tertinggi Arman setelah mengasingkan diri sejak ia mengucapkan selamat tinggal kepada Minos, menantang level 124. Tidak ada tanggal berakhirnya pengasingannya dan tidak ada seorang pun di sana yang akan mengganggunya pada saat kritis ini karena berita yang datang dari Uzira. Para tetua memandang Nafei, memikirkan implikasi dari apa yang disarankan Segiel, tetapi juga tentang sosok pemimpin tertinggi dan situasi dengan Minos. Mungkin kita harus membahas posisi pemimpin tertinggi dan Minos sebelum kita berbicara tentang perjalanan bola bali antar benua. Mengutip seorang tetua level 120, bulu matanya yang panjang, dan bibir femininnya tidak begitu cantik sekarang. Secara khusus, kita perlu mempertimbangkan keluarga Stuart dan fraksinya. Apa yang perlu dipertimbangkan? Tanya Klaus. Minos adalah komandan Armans di Uzira. Dia dapat dipromosikan menjadi penatua atau tetap memegang komando. Itu tidak mengubah apapun, terutama dalam hubungannya dengan keluarganya. Tidak semua orang berpikir seperti itu dan kita tidak tahu apa yang diinginkan anak-anaknya untuknya. Komandan Minos sangat tangguh dan tidak pernah menimbulkan masalah bagi serikat. Namun, anggota keluarganya adalah cerita lain. Beberapa dari mereka ambisius dan ingin memperluas pengaruh mereka, kata tetua ke-6 dengan hati-hati. Siapakah yang dibicarakan oleh tetua itu? Nyonya Segiel membuka matanya, tidak mengetahui ada orang seperti itu di antara orang-orang Minos. Siapa lagi kalau bukan Kendrick Stuart? Anak itu maju kemanapun dia pergi dengan ganas dan darah di matanya. Dia sudah mengalahkan beberapa rekan satu guild atas nama keluarga Stuartnya, kata penatua yang sama. Kendrick bahkan lebih tegas daripada ayahnya dalam hal-hal yang melibatkan keluarganya di Zokaro. Sejak memangku jabatan sebagai pemimpin keluarga dan faksi, ia telah menempatkan dirinya pada posisi pembela utama keluarganya. Segiel menyipitkan matanya saat menatap tetua itu, melihat pengikut utama Nafei menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya itu. Ia kemudian berkata, saya sarankan kita akhiri pertemuan ini di sini. Saya yakin beberapa dari kita punya pendapat yang berbeda dan mungkin tidak ingin terlibat dalam pembicaraan ini. Nyonya Segiel, Klaus, dan dua tetua lainnya bangkit dari tempat duduk mereka, sementara yang lain tetap duduk, menatap sang komandan dengan mata penasaran. Seorang komandan tidak bisa mengakhiri pertemuan Dewan Tetua, Komandan Nafei mengingatkan. Tidak, tapi dia bisa pergi bersama para tetua yang menginginkannya. Hanya pemimpin tertinggi yang bisa menghentikan kita, tapi dia tidak ada di sini. Segiel membalas dengan nada terkejut yang membuat para pendukung Nafei terkejut. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2847, Perselisihan Politik. Situasi di Dewan Persekutuan memanas, tetapi tidak ada pihak yang bertindak melampaui kata-kata mereka. Mereka yang menentang diskusi yang diusulkan oleh salah satu pendukung Nafei berdiri dan pergi bersama Segiel, meninggalkan hanya 5 tetua di sisi Nafei. Si alien menyipitkan matanya ke arah pintu keluar ruang pertemuan, sementara orang-orang yang dipengaruhinya memandang ke arahnya, menunggu posisinya.
Apa yang harus kita lakukan, tetua? Tanpa dukungan semua tetua, akan sulit untuk membenarkan apapun kepada pemimpin tertinggi atau bahkan kepada Minos nanti. Kita tidak akan dapat menghalangi jalan Kendrick dengan damai, kata orang yang paling menyuarakan kekhawatiran Dewan tentang pertumbuhan kekuatan Minos dan fraksinya. Kepung keluarga Stuart. Mereka akan berada dalam tahanan rumah sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, kata Nafei, berat sebelah, memutuskan untuk melakukannya. Sebagai tetua terkuat di tempatnya dan tanpa pemimpin tertinggi untuk diperintah, tentu saja dialah yang memiliki kekuasaan dan pengaruh terbesar di serikat saat ini. Akan lebih baik baginya untuk bertindak dengan dukungan Dewan secara keseluruhan, tetapi karena dia tidak memiliki apa yang diinginkannya, dia akan bertindak dengan apa yang dimilikinya. Salah satu tetua bergegas memberi perintah, sementara yang lain khawatir tentang prospek masa depan mereka. Akan lebih baik untuk tidak berselisih paham seperti ini, tetapi mereka tidak ingin kehilangan kendali serikat kepada keluarga Stuart dalam diam. Minos Stuart jelas memiliki peran sebagai Celestial sejati. Itulah sebabnya dia menjadi begitu kuat. Nafei berpikir dalam hati, menyadari bahwa keputusannya untuk mengawasi Minos sudah tepat. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa keputusannya untuk menunggu Minos tumbuh dewasa terlalu lama adalah keputusan yang salah. Dalam sekejap mata, Minos tidak lagi menjadi target yang menarik dan telah menjadi pesaing berbahaya yang dia sendiri tidak tahu apakah dia bisa menghadapinya dalam situasi saat ini. Memikirkan hal ini dan merasa menyesal, Nafei hanya bisa mengalihkan fokusnya ke rencana baru. Aku hanya bisa memanfaatkan keluarganya. Dia mungkin di luar jangkauanku, tetapi anak-anak mereka mungkin suatu hari nanti juga akan mendapatkan bagian dari True Celestials. Aku akan memberi sedikit tekanan pada mereka sekarang dan mendapatkan kesepakatan yang akan memberiku keunggulan atas mereka bahkan dengan mempertimbangkan Hell Lifelink ini. Perintah Nafei segera berlaku, dengan markas besar keluarga Stuart di Okia dikelilingi oleh Jenderal Serikat di bawah komando Dewan. Tak seorang pun di perkebunan, bahkan anggota faksi yang datang dan pergi dari sana setiap hari, terkejut dengan hal ini. Setelah diperingatkan oleh Kendrick bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat, semua orang sudah siap ketika mereka dikepung pada hari ini. Kendrick kini berdiri di samping keluarganya di dalam gedung, hampir semua anggota keluarga berada di sana saat itu, telah kembali dari pos terdepan mereka atas permintaannya. Satu-satunya yang tidak ada di sana sekarang adalah mereka yang bepergian ke dunia spiritual untuk mencari lebih banyak anggota keluarganya untuk datang ke Zokaro. Kendrick berkata kepada kelompoknya setelah mengonfirmasi perintah tahanan rumah bagi orang-orangnya, kita akan tinggal di pengasingan dan menghindari kontak dengan anggota serikat mulai sekarang. Bahkan anggota faksi kita harus dihindari mulai sekarang. Kita akan menunggu kedatangan Hell Lifelink milik ibuku untuk bergerak. Apa yang akan para tetua coba lakukan terhadap kita? Apakah kita akan mampu menghadapi tindakan para Supremes hingga kelompok ini tiba? Maisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Butuh waktu setidaknya 1 tahun bagi utusan Minos untuk sampai ke sini. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak bisa bertindak terlalu jauh. Mereka tidak mendapat dukungan dari semua tetua dewan dan mereka bisa saja menghadapi risiko pembalasan dari ayahku, jawab Kendrick kepada neneknya. Tetapi kita akan mengawasi. Aku yakin utusan kita akan tiba lebih cepat dari yang diharapkan tetua, jadi kita mungkin tidak perlu menunggu selama itu. Lily berkata sambil mengepalkan tangan. Jika para tetua kecil itu ingin mencari masalah, maka mereka sebaiknya bersiap. Kita tidak akan dikasihani hanya karena kita sudah berteman begitu lama. Yang lebih berpengalaman menatap Lily, menyadari kekuatan wanita muda ini, tetapi tidak begitu menyadari panggilannya untuk memerintah. Dia adalah seorang pejuang yang baik, tetapi tidak setenang yang seharusnya. Kita harus tetap tenang, Lily. Ini adalah masa depan keluarga Stuart yang sedang kita bicarakan, kata nenek gadis itu, mengingat masa-masanya di Istana Kekaisaran Api. Ini adalah pertikaian politik dan, dengan demikian, harus diselesaikan dengan kesepakatan. Tidak ada gunanya pertikaian internal yang akan melemahkan serikat dan memberi peluang bagi musuh-musuh kita. Tidak ada seorang pun di sana yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa hanya karena Armand telah menjadi kekuatan dominan di Okia, itu berarti mereka tidak lagi memiliki musuh. Tidak hanya itu, serikat tersebut sekarang berfokus pada Uzira dan di Uzira terdapat musuh yang bahkan lebih kuat dari mereka. Sekarang setelah terjalin komunikasi antara pos terdepan serikat di benua itu dan kantor pusat, mereka menyadari situasi lokal di Uzira dan kehadiran Celestial di sekitar benua itu. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka menjadi lemah dalam menghadapi keadaan saat ini. Mungkin kalian, anak muda, harus lebih mempercayai rekomendasi kami mulai sekarang. Kata Oswald kepada kelompok itu, sambil menatap cicit-cicitnya dengan ekspresi penuh nasihat di wajahnya yang berpengalaman. Penatua Nafei bermain untuk memenangkan sesuatu yang diinginkannya. Mari kita menari sesuai keinginannya untuk saat ini dan buat dia hanya mencapai apa yang kita inginkan untuk masa depan.
Kata pria yang berpengalaman itu menarik perhatian anggota keluarga yang lebih muda, seperti putra Kendrick dan Grizzly, yang sudah cukup besar untuk memahami situasi keluarga saat ini. Sementara itu, naga milik Kendrick, Lily dan Holly, sedikit kecewa. Mereka kini bersemangat untuk bertempur karena mereka sekarang telah menjadi penguasa tingkat menengah. Semakin dekat untuk menjadi cukup kuat guna memengaruhi kehidupan sehari-hari tuan mereka. Kendrick setuju dengan kakek buyutnya. Kami akan mengikuti saran politikmu untuk saat ini. Mari kita tunggu sampai kelompok Leger tiba sehingga kita bisa mengetahui lebih banyak tentang niat ayahku. Kelompok itu menyetujui dengan suara bulat. Segera menyebar di sekitar perkebunan besar milik keluarga, di mana ada cukup ruang bagi mereka untuk belajar, bercocok tanam, dan berlatih selama mereka terjebak di sana. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2848 meninggalkan Ita. Beberapa minggu kemudian, kelompok Minos masih berada di Ita, tetapi di area yang berbeda dari yang sebelumnya mereka lewati bersama PC. Setelah melakukan perjalanan menuju sisa wilayah bawahan, Raja Binatang, kelompok itu bertemu dengan kelompok yang jauh lebih lemah daripada yang di Selapis, tetapi dengan informasi yang lebih rinci. Bawahan, Raja Binatang, bertukar informasi yang mereka miliki dan bersedia menjualnya dengan sumber daya kelompok, membantu kelompok tersebut menempatkan Thanos sebagai tujuan mereka berikutnya. Mereka masih tinggal di Iter selama beberapa hari setelah penemuan mereka. Khawatir tentang menghindari konflik lokal dan bergerak tanpa menarik perhatian kelompok seperti yang mereka cegah agar pertarungan tidak berakhir sebelumnya. Meskipun Iter sangat kuat dan banyak konfrontasi yang mereka lihat selama minggu-minggu itu, mereka berhasil keluar dari sebagian besar masalah tanpa menggunakan kekerasan. Minos dan Abi cukup kuat untuk mendapatkan rasa hormat dan sebagian besar waktu mereka ditemani oleh penduduk setempat. Sangat membantu karena pada awalnya mereka membuat kesepakatan dengan PC, yang menasihati mereka sepanjang perjalanan dengan imbalan sumber daya asal luar negeri. Karena itu, Minos berhasil menyembunyikan kenyataan bagian tubuh Celestial sejati dari anggota kelompok Celestial lokalnya. Dia tidak tertipu oleh percakapan yang dia lakukan selama perjalanannya ke sana. Betapapun Celestial yang mereka temui menentang perburuan senjata yang dapat diserap kelas absolut, dia tidak ragu bahwa mereka akan memburunya jika mereka tahu kebenarannya. Jadi kelompok mereka akhirnya memulai keberangkatan mereka dari Ita, tidak menemukan apa yang mereka inginkan, tetapi mendapat petunjuk yang akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Kembali ke salah satu kota terapung Iter, Minos. Dan para wanitanya merasakan perbedaan antara meninggalkan permukaan berkekuatan Super Iter dan kembali ke area dunia ini yang lebih lemah dan lebih mirip dengan realitas Sokaro. Kelompok itu kembali ke daerah pelabuhan, untuk mencari perjalanan mereka ke stasiun luar angkasa tempat kru mereka menunggu mereka. Di tengah jalan, Abi merasakan sesuatu yang aneh dan berhenti, menyebabkan teman-temannya menatapnya dengan ragu. Ada yang salah, katanya, sambil menatap Minos dengan seringai. Aku merasakan ada masalah yang akan segera menghampiri kita. Itu. Apakah menurutmu itu Kava? Tanya Gloria, menyadari bahwa Abi tidak bisa melihat masa depan, tetapi justru memiliki kepekaan yang sangat kuat terhadap neraka. Mungkin itu dia, atau dikirim olehnya. Abi tidak membantah kemungkinan itu, tetapi dia juga tidak mengklaim bahwa itu benar. Tetapi saya khawatir ada kemungkinan lain yang perlu diperhatikan. Dalam perjalanan ke galaksi ini, kami diberitahu bahwa kami akan menemukan beberapa hal yang berhubungan dengan neraka dan alam atas. Tetapi kami belum melihat apapun di Ita. Minos memahami kekhawatiran Abi. Ia telah mengamati masa depan untuk mencari jejak neraka dan warisan yang terkait dengan alam atas di planet ini. Namun, entah informasi ini dilindungi dengan sangat baik, atau tidak ada yang seperti itu di Iter di sekitar tempat yang mereka lewati. Ayo kita lanjutkan. Apapun itu, sebaiknya kita cepat, kata Minos sambil menunjuk, menyentuh punggung Abi, membuatnya mengikuti di depannya. Kuharap itu bukan Kava. Kalau itu dia, masalah kita bisa bertambah buruk dengan cepat. Bagaimanapun, kita kehabisan waktu. Ketiganya diam-diam menyetujui saat kelompok itu terus berjalan, sementara Abi berpikir keras tentang sensasi firasat yang tiba-tiba dirasakannya. Mungkin itu bukan Kava. Mungkin itu sesuatu yang berhubungan dengan neraka yang akan kita temui dalam perjalanan kita ke Thanos. Selagi dia merenung dalam diam, kelompok Hell Lifelink yang mereka hidupkan di Iter menemani mereka, membantu mereka menghindari membuang-buang waktu dengan perjumpaan yang tidak perlu dengan masalah. Para Supremes Puncak sangat dihormati di kota-kota terapung seperti ini, meskipun kebanyakan dari mereka memiliki Celestial yang siap siaga. Dunia Celestial sebenarnya berada di permukaan, bukan di kota-kota terapung ini. Mereka membeli tiket untuk kembali ke stasiun luar angkasa, menjamin perjalanan mereka selama 1 jam berikutnya. Di sisa waktu, mereka memantau keadaan sekitar, mencari tanda-tanda yang akan membuat mereka waspada terhadap Abi. Perjalanan sejauh ini berjalan lancar, dan mereka ingin tetap seperti itu selama mungkin, tetapi mereka tahu bahwa setiap saat, keadaan bisa berubah.
Satu-satunya harapan mereka adalah agar Minos secara kualitatif meningkatkan derajat fisiknya dan pengembangan spiritualnya sebelum ancaman tingkat tinggi yang mereka perkirakan mencapai mereka. Ketakutan akan sesuatu yang terjadi di ITER hanyalah kekhawatiran yang tidak berhubungan dengan situasi mereka saat ini dan mereka akan segera kembali ke stasiun tempat kru mereka sedang menunggu. Di stasiun luar angkasa itu, mereka akan mengikuti Hell Lifelinks yang ingin mereka bawa dalam perjalanan ini, menuju pesawat luar angkasa mereka, yang untungnya masih utuh dan menunggu mereka. Kupikir akan butuh waktu lebih lama, kata sang kapten saat melihat rombongan kembali. Ia bergegas masuk ke dalam kendaraan, memberi perintah kepada rombongannya untuk bersiap berangkat. ITER adalah tempat yang berbahaya, tetapi juga sangat sederhana. Miliki kekuatan dan sumber daya dan Anda akan berhasil di sana. Kekuatan yang berinteraksi dengan kita sangat terbuka untuk dinegosiasikan, kata Minos sambil langsung menuju kokpit pesawat ruang angkasa. Begitukah? Saya rasa pengalaman Anda ini unik karena karakteristik khusus Anda, bos. Kapten pesawat ruang angkasa itu tertawa. Saya rasa pengalaman itu akan berbeda untuk masing-masing dari kita. Minos tidak membantah, yakin bahwa tanpa kompas Nautilus dan kemampuan kenabiannya, segalanya akan menjadi lebih sulit. Melihat masa depan dan jalan di depan sungguh nyaman. Meskipun kekuatan-kekuatan itu bukan kekuatan ofensif, kekuatan-kekuatan itu adalah kekuatan yang menyaingi kemampuan bawaannya yang telah membawanya ke tempatnya saat ini. Baiklah, kawan-kawan, saatnya kembali keluar angkasa, sang kapten mengumumkan saat melihat semua orang di tempat masing-masing. Kita menuju Thanos sekarang. Kuharap kita akan seberuntung para pemimpin kita mulai sekarang. Dengan kata-kata itu, mesin pesawat ruang angkasa itu menyala dan segera kendaraan itu bergerak. Meninggalkan daerah sekitar ITER untuk selamanya. Namun, mereka bukan satu-satunya yang menempuh rute ini. Sebuah pesawat ruang angkasa lain mengikuti di belakang mereka, diselimuti kegelapan, dengan seseorang yang mengenal Minos mengikutinya dalam perjalanan ini. Sebentar lagi tuanku akan datang menemuimu, Unda. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2849, surat dari Juma. Sementara Minos melakukan perjalanan melalui luar angkasa menuju Thanos, berbulan-bulan telah berlalu sejak Leger dan kelompoknya tiba di pantai barat Okia. Akhirnya, setelah perjalanan panjang bersama para Jenderal Armans, kelompok yang datang dari Uzira atas perintah Minos melihat Examire yang megah dan kosmopolitan. Mengamati pulau-pulau terapung di atas kota dan pasukan lokal masing-masing yang bermarkas di area tersebut. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan datang ke kota ini untuk memasuki Armans, ucap Leger kepada rombongan Supremes yang ada di sana. Mengingat sejarah panjangnya di Okia sebelum ia berangkat ke Uzira dalam upayanya untuk menjadi seseorang yang berkuasa. Seperti Tiolos, ia percaya bahwa hidup tanpa bos akan membawanya lebih jauh. Namun siapa yang tahu, mereka berdua mengalami perjalanan kultivasi terbaik mereka tepat di bawah perintah seseorang. Kini di tempat yang dulu pernah ia tolak untuk dimasuki agar tidak menjadi salah satu anggota luar Armans, ia berjalan menuju pintu masuk kota sambil tersenyum di wajahnya. Untungnya, posisinya saat ini terlalu nyaman baginya untuk tidak takut pada nasib para pendatang baru di guild. Dia bahkan tidak perlu menjalani upacara integrasi dengan parasit Flash Drain. Karena Minos telah mengembangkan segel serupa yang juga dapat meningkatkan kekuatan penggunanya untuk sementara atau bahkan menjaga lokasinya tetap aktif. Minos telah membuat beberapa perubahan pada serikat selama masa pengasingannya di pos rahasia serikat di Uzira, hal-hal yang melampaui masalah terpenting bagi rakyatnya. Para senior, silakan temani kami ke Dewan Tetua, ucap seorang jenderal level 116 sembari menghentikan mereka di pintu masuk kota. Dia sudah berada di sana bersama sekelompok orang untuk mengawal Hell Lifelink yang dikirim oleh Minos. Leger telah menduga akan terjadi hal seperti ini dan tidak mempersulit kelompok tersebut, karena ia tahu bahwa orang-orang ini hanya mengikuti perintah. Sepertinya Minos benar, para tetua serikat akan terpecah karena kekuatan yang telah diraihnya. Leger melangkah maju dengan senyum di wajahnya, sembari memainkan cincin angkasa berisi surat dari tetua pertama Juma. Sesuatu yang diminta lelaki tua itu untuk dibacanya dan disampaikan kepada Dewan Tetua. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, sementara penduduk lokal dari Armans sedikit tegang, sementara Hell Lifelink level 124 dalam kelompok itu mengamati sekeliling mereka dengan penuh minat. Mereka sebagian besar adalah penduduk asli Uzira yang belum pernah ke Okia. Segala sesuatu di benua ini baru bagi mereka. Namun begitu tiba di markas besar serikat, mereka mengubah perilakunya, mengesampingkan ekspresi penasaran dan bersikap lebih serius. Saat mereka dengan cepat melintasi gunung dan mencapai kota dengan cara itu, mereka merasakan gejolak spiritual anak-anak Minos dan Abi, tetapi juga kerabat lain dari para guru tertinggi mereka. Namun begitu tiba di markas besar serikat, mereka mengubah perilakunya, mengesampingkan ekspresi penasaran dan bersikap lebih serius. Saat mereka dengan cepat melintasi gunung dan mencapai kota dengan cara itu, mereka merasakan gejolak spiritual anak-anak Minos dan Abi,
tetapi juga kerabat lain dari para guru tertinggi mereka. Beberapa di antara kita sebaiknya pergi langsung ke keluarga majikan kita, kata salah satu Hell Lifeling, menarik perhatian para lelaki dari serikat di Okia. Masing-masing dari mereka mendengar hal itu dan merasakan ke arah mana ketertarikan anggota baru terkuat di serikat itu berada. Minos jelas merupakan orang terpenting bagi orang-orang ini di seluruh serikat. Leger tidak membantah, namun dia berkata, 2 dari kalian boleh pergi dan berbicara dengan mereka. Sisanya harus menemaniku ke pertemuan dengan para tetua. Mari kita selesaikan situasi ini sekali dan untuk selamanya. Hell Lifelings menerima tawaran itu, dengan 2 di antara mereka segera memisahkan diri dari kelompok itu, menyeberang ke arah yang berbeda menuju kota markas besar serikat. Tak seorang pun jenderal di Uzira mengatakan apapun, sementara anak buah Okia juga tetap diam. Kelompok yang tersisa segera tiba di markas besar serikat, di mana semua tetua, serta komandan serikat, sedang menunggu mereka di luar gedung dewan. Berbulan-bulan telah berlalu sejak pertikaian sebelumnya antara kelompok Segiel dan kelompok Nafei, dengan keluarga Stuart telah ditawan selama seluruh periode. Sementara Nafei menekan mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sayangnya baginya, Kendrick telah bermain berdasarkan nasihat keluarganya dan dukungan yang sudah ia dapatkan sebagai pemimpin faksi yang dibentuk ayahnya. Fraksi Minos telah menjadi yang terkuat di guild sejak dia pergi ke Uzira dan sejak saat itu, mereka hanya tumbuh lebih kuat dan menikmati keuntungan menjadi kekuatan terkuat di guild. Sekarang, dalam situasi yang bermasalah ini, memberi tekanan pada keluarga itu sama sekali tidak mudah. Nafei telah frustrasi berkali-kali selama beberapa bulan terakhir, bahkan mencoba untuk menjadi lebih agresif, tetapi tetap saja gagal. Pada akhirnya, mereka saat ini memiliki perjanjian sementara dengan Kendrick, yang menyatakan bahwa keluarga Stuart harus menghormati keputusan akhir dewan. Sebagai balasannya, dewan hanya memberikan hukuman penjara sebagai hukuman bagi anggota keluarga dan berjanji untuk membebaskan mereka ketika keluarga tersebut tidak lagi menjadi bahaya bagi kedaulatan dewan tetua. Leger mendengar seorang jenderal mengumumkan nama-nama tetua masing-masing di sana, sebelum salah satu jenderal di sisinya melakukan hal yang sama. Memperkenalkan dirinya dan seluruh kelompok yang datang dari Uzira. Leger berkata setelah perkenalan selesai. Para tetua, saya di sini atas nama Komandan Minos Stuart, pemimpin tertinggi pos terdepan Uzira. Komandan telah menyelesaikan semua misi yang diberikan oleh dewan sebelumnya dan sekarang tetua pertama Juma mewakilinya dalam administrasi pos terdepan rahasia serikat di Uzira. Saat ini, Komandan sedang mencari tahap ke-13, bepergian keluar Zokaro. Namun, ia harus kembali di masa mendatang dan bergabung dalam pertikaian di Uzira untuk memastikan pertumbuhan serikat yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Semua orang senang mendengar tentang Juma, tetapi tidak semua orang di sana begitu positif mendengar bahwa Minos sudah mengejar tahap ke-13. Hal ini terutama berlaku untuk Nafei. Leger mengakhiri, di sini saya memiliki surat dari Penatua Juma, yang meminta saya untuk membacakannya kepada Dewan, sesuatu yang akan saya lakukan sekarang. Para anggota guild yang terhormat, saya telah hidup kembali. Minos dan Abi banyak membantu saya dan sekarang saya berada di level 123, dengan sisa hidup yang sama banyaknya dengan sebagian dari kalian. Saya mengirimkan surat ini dari utusan Minos, perwakilan pos kita saat ini. Melalui posisi saya sebagai tetua pertama, saya merekomendasikan Dewan untuk memilih Minos Stuart sebagai pemimpin tertinggi baru dari serikat, dan sebagai gantinya, Kendrick Stuart harus ditunjuk sebagai perwakilan pemimpin tertinggi. Saya harap Anda tahu cara memilih dan segera datang menemui Uzira. Dari kawan lama Anda, Juma. Leger menyelesaikannya, dan segera membuat surat dengan tanda ajaib Juma tersedia untuk para tetua di sana agar mereka bisa memeriksanya sendiri. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2850, Pemimpin Tertinggi Minos Stuart. Bersamaan dengan kartu Juma, 2 Hell Lifeling yang telah terpisah dari kelompok beberapa saat yang lalu tiba di depan markas besar keluarga Stuart, di mana para jenderal berdiri berjaga di luar. Siapa kalian? Tanya salah satu jenderal sambil mengerutkan kening saat ia bertemu dengan sekelompok ahli aneh ini. Kami di sini atas perintah Komandan Minos Stuart, kata salah satu dari keduanya, sambil menatap tajam ke arah alien yang mengepung perkebunan itu, menjaga seluruh perimeter tetap aman. Saya khawatir itu tidak mungkin, Yang Mulia. Kami berada di bawah perintah Dewan Tetua. Tidak seorang pun kecuali mereka yang sebelumnya diberi wewenang boleh memasuki perkebunan di belakang kami, kata salah satu dari orang-orang ini, seorang Supreme level 116. Cih, di tempat asal kami, orang-orang lemah tidak punya keberanian seperti itu, kata Hell Lifeling kedua, melangkah maju 2 langkah, membuat para jenderal di sekitar tanah milik keluarga Minos ketakutan. Bersihkan jalan, jenderal. Aku khawatir kami harus menabrak kalian. Kelompok jenderal itu merasa tidak nyaman, beberapa ingin bereaksi dan menggerakkan tangan mereka ke senjata di sekitar tubuh mereka. Namun, mereka yang ada di depan mereka adalah Supremes tingkat tinggi. Jika Anda bersikeras, Yang Mulia, kami tidak akan menghalangi Anda.
Namun, saya khawatir Dewan tidak akan menerimanya dengan baik, kata jenderal yang memimpin SIF. Hell Lifeling pertama yang berbicara menertawakan kata-kata sang jenderal. Baiklah, biarkan mereka datang dan mengadu kepada kita. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa kesulitan lebih lanjut, memasuki perkebunan dan segera bertemu keluarga Stuart di sana. Merasakan garis keturunan Minos, Abby, Gloria, dan Ruth pada berbagai orang di dalam perkebunan. Kedua Hell Lifeling itu menyapa semua orang saat mereka memperkenalkan diri sebagai utusan pemimpin keluarga. Kendrick dan saudara perempuannya tersenyum saat mereka akhirnya berhadapan langsung dengan para pejuang setia yang dikirim oleh Abby dan Minos. Akhirnya berada pada posisi di mana mereka tidak perlu lagi takut hari demi hari. Sangat tidak mungkin Nafei akan melewati batas melawan mereka. Lagi pula, Minos sudah menjadi suprim tingkat menengah dan dengan kekuatannya, ia seharusnya bisa menangani Nafei dengan mudah. Namun, meskipun begitu, anggota keluarga tidak mempercayai pengaruh pemimpin mereka 100%. Minos berada jauh, dan mereka tidak tahu tentang hal-hal yang ada dalam pikiran Nafei dan tetua dewan lainnya yang merasa terancam oleh keberadaan Hell Lifeling. Sekarang dengan adanya Hell Lifelings di sana, mereka dapat mengandalkan dukungan nyata dan dekat dari mereka untuk menghadapi lawan di Okia, entah mereka dari dalam atau luar guild. Setelah perkenalan awal Hell Lifelings dan anggota keluarga Minos kepada para pendatang baru ini, kedua Supremes level 124 memberitahu mereka tentang beberapa rencana Minos untuk masa depan rumahnya. Jadi ayah kami sedang mencari tahap ke-13, gumam Lily setelah mendengar penjelasan singkat dari dua penduduk asli Uzira. Kapan mereka harus kembali? Tanya Kendrick. Tidak ada cara untuk mengatakannya. Namun, itu tidak akan lama. Mereka tahu tentang tantangan yang akan dihadapi di Uzira dan harus bergabung dengan pasukan kita sebelum pertempuran besar terjadi. Tidak ada kemungkinan mereka memasuki alam atas sebelum itu. Ayahku punya sejarah dan aku tidak akan meragukannya jika lain kali kita bertemu mereka. Dia sudah menyelesaikan perjalanannya ke alam atas, kata Holly, mempertanyakan sesuatu yang ada dalam pikiran setiap orang yang telah mengenal Minos paling lama. Itu bukan hal yang mustahil, meskipun itu tidak mungkin, Nona, kata salah satu dari dua Hell Lifeling. Mencapai level 125 tidak akan mudah, bahkan untuk pemimpin kita. Sebaliknya, mencapai level kita mungkin tidak terlalu sulit. Anggota keluarga Minos mengartikan kata-kata ini bahwa Minos akan sekuat Celestial saat mereka berkesempatan melihatnya lagi. Dan setelah itu, hanya masalah waktu sebelum ia berhasil, semua orang di sana mempercayainya. Pokoknya, kita bisa bicara lebih lanjut tentang situasi mereka nanti dan menjawab semua pertanyaan kalian, tuan-tuan. Tapi sekarang kita harus pergi ke Dewan Tetua dan mengakhiri situasi yang melibatkan mereka saat ini. Tidak ada seorang pun di sana yang bertanya ketika mereka melihat dua Pik Supremes mengarahkan mereka keluar dari tahanan rumah. Saat keluar dari perkebunan, Oswald bertanya, apa rencana Minos? Tidak ada, kami mengikuti anjuran tetua pertama Juma. Pemimpin keluarga hanya memberitahu kami untuk melindungi keluarga dan melakukan yang terbaik bagi keluarga dalam jangka panjang. Salah satu dari mereka menjawab, mengejutkan banyak orang. Dan apa rencana Juma? Lagi pula, lelaki tua itu adalah anggota dewan. Lily khawatir. Saat itu mereka sudah meninggalkan kawasan perkebunan tempat mereka dijadikan tahanan rumah, sementara para jenderal yang sebelumnya mengepung perkebunan itu, mengiringi mereka dalam diam. Minos akan menjadi pemimpin tertinggi serikat menggantikan Jalai, dan Kendrick Stuart akan menjadi juru bicara dan wali serikat jika Komandan Minos tidak ada, kata salah satu dari mereka. Yang membuat kelompok itu semakin terkejut. Tetua yang merekomendasikan itu, Grisdy, istri Kendrick, bertanya, tidak mengerti bagaimana seorang tetua dewan akan membuat pilihan seperti itu untuk memihak keluarga Stuart. Tetapi beberapa anggota serikat mereka yang lebih berpengalaman membayangkan bahwa tetua pertama Juma memilih sesuatu yang akan menguntungkan seluruh serikat dan menghindari perebutan kekuasaan antara dewan dan jabatan serikat di Uzira. Benar-benar orang yang visioner. Dia rela menyingkirkan pemimpin serikat saat ini dan mengangkat Kendrick sebagai pemimpin hanya untuk menghindari sesuatu yang akan melemahkan kekuatan. Oswald berpikir dalam hati, menyukai sosok yang belum pernah ditemuinya ini. Karena kelompok itu terdiam setelah mendengar pernyataan itu, mereka pun memasuki gedung Dewan Tetua. Di mana Juma dan seluruh kelompoknya telah memasuki ruang pertemuan tetua, di mana kelompok yang beranggotakan 10 orang itu tengah selesai membahas usulan Juma. Nafei melihat kelompok Kendrick masuk dan diam-diam mengepalkan tinjunya, menderita kekalahan lagi bagi orang-orang Minos. Meski begitu, dia tidak akan mengambil risiko selama dia dikelilingi oleh para pesaing yang lebih kuat darinya. Saat dia berdiri untuk menyampaikan hasilnya, tetua terkuat di sana menatap Kendrick dan berkata, Kendrick Stuart, mulai sekarang kau akan menjadi bupati serikat atas nama pemimpin tertinggi Minos Stuart. Pimpin dengan bijak dan bawa kami lebih dekat ke alam atas. Semua tetua berdiri, memberi Kendrick tepuk tangan saat ia merasakan perubahan mendadak yang dibawa oleh Hell Lifelings. Cerita bersambung.
Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.